Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online saat ini bersama keluarga, saya percaya melalui ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan kehidupan kita untuk kita memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan sejemput saudara bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa saat pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagimu. Kami hendak memuji Engkau, bermazmur bagi Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup. Selama ku hidup, katakan ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Benar Tuhan, kami renungkan setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami tidak mampu membalas setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin Tuhan. Inilah pengakuan kami Bapa, bahwa kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Amin. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dengan penuh kasih hamba-Nya. Membuka kita dalam doa pembukaan. Kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Rana lama sik, Rana lama sik, Rana lama sik. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi kehidupan kami.
Kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini buat setiap kasih kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan Engkau, sebab hanya itu yang kami bisa perbuat untuk membalas setiap kebajikan-Mu Tuhan yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau nyatakan di tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu. Dewasakan dan murnikan tubuh dan darah-Mu yang kami akan terima. Biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami, sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan, tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran ngembaroh seadanya, roh yang bukan daripada Tuhan. Kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar. Darah tulis berkuasa, uran alam sikran alam sik. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, hingga ibadah kami ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan keyakinan jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melaikan dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Seberapa yang kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita, bahwa kita percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan untuk kita mau bersorak bagi nama Dia. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang pertama untuk kita mau bersorak bagi nama Dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau memuji akan nama Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, yang memberita untuk selamanya. Haleluya. Kita bersorak bagi nama Dia. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersarang bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Saudara masih rindu memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita percaya. Baik, kita bersorak bagi nama Dia karena kita percaya bahwa kita lebih daripada seorang pemenang. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Amin. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita percaya bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Puji-pujian umum saya tibakan sampai di sini. Dan mari saudara, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa saat berdoa Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan mampu menggerakkan tangannya buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Benar Tuhan, bahwa kami percaya sekarang sampai selama-lamanya Engkau berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Amin. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Sikaranaus. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang Kau senantiasa nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindu memberikan persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan korban persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk membalas setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, bahkan tangan-tangan yang tidak sempat memberi Tuhan karena tidak punya. Biarlah juga Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan untuk menunjang buat pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Manakala kami akan memberikan persembahan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh seadanya, roh yang tidak sungguh-sungguh, roh kekikiran. Saat ini kami sepakat, patahkan tolak, kami tengking, kami hancurkan semua itu. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa lawan raisik karena wasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun
Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga. Hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari turungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati akan setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami sangat perlu Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hati kami haus, jiwa kami haus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya, amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Benar Tuhan, bahwa tidak ada yang lain kami andalkan selain Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku perlu Engkau Yesus. Benar Tuhan, hati kami haus, jiwa kami haus Tuhan menantikan Engkau. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus Amin. hanya Kau yang ku andalkan. Dengan penuh kasih saya persilakan hambanya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Juga Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hayarana lama sikrana lama si, simarana lama sikrana lama si. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya di pertengahan ibadah kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, sehingga dengan konsentrasi yang penuh kami dapat menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama terus kau keluar. Darah tulis berpasikan dalam sik. Pimpin kami Roh Kudus. Bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan kami siap dengan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Sekali lagi. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Dan selamat kembali kita dipertemukan pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Nya yang Dia nyatakan bagi kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tanpa terasa kita sudah berada pada minggu pertama di bulan Juni. Mari kita bangkit berdiri, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kidung Agung pasal yang ketiga. Dalam Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 7 sampai pada ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal 3 ayat 7 sampai pada ayat 8. Kalau kita sudah temukan saudara, saya baca ayat ini, saudara juga silakan baca di rumah masing-masing atau setiap saudara yang menonton daripada ibadah online pagi hari ini. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama Kidung Agung pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Lihatlah itu Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah merupakan saudara ungkapan hati dari mempelai perempuan Sulamit yang tidak lain adalah gambaran gereja Tuhan kepada kekasihnya Soleman yang adalah gambaran mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas dalam ayat ini dikatakan, lihat itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema pada pagi hari ini saudara, mengalami kemenangan dari Tuhan. Sekali lagi saudara, mengalami kemenangan dari Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan telah berfirman dalam Roma 8 ayat 37. Dikatakan kita lebih daripada seorang pemenang. Lebih daripada seorang pemenang itu kaitannya Efesus 6 ayat 13. Adalah kita tetap berdiri waktu kita menyelesaikan sesuatu dalam hidup kita. Sesuatu apakah yang kita selesaikan saudara? Itu berbicara tentang indeks pelayanan kita, aktivitas kita, lebih khusus pengiringan kita juga di hadapan Tuhan. Dan saudara, kemenangan yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita menghadapi begitu banyak saudara tantangan yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Sedangkan jelas dalam ayat ini dikatakan, dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir, karena kedahsyatan malam. Apakah kedahsyatan malam itu saudara? Kalau kita kaitkan Mazmur 91, kita lihat kebenaran Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-91,
Dalam Mazmur 91 kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 91. Di dalam ayat yang pertama mulai dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Dengan jelas saudara, Raja Daud katakan dalam ayat ini, dalam ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam berbicara tentang saudara, hari yang masuk di dalam kegelapan. Di malam hari merupakan sebuah misteri yang terjadi. Kita tidak bisa menebak saudara apa yang terjadi. Tapi kita bersyukur kita punya Bible. Kita punya Alkitab firman Allah yang selalu menjelaskan. Bahwa saudara, tanda-tanda zaman Tuhan selalu nyatakan. Firman Allah sementara digenapi di hari-hari yang terakhir ini. Iblis saudara sementara menyerang kehidupan orang percaya. Tergantung manusia itu kepada figur siapakah dia menyerahkan hidupnya. Apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10 bagian A dan bagian B. Figur yang pertama dikatakan pencuri. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan figur pencuri ini tidak lain berbicara tentang iblis setan. Dan figur yang kedua saudara adalah Tuhan Yesus, yang membawa hidup saudara dan saya kepada kelimpahan itu. Itulah sebabnya saudara, kita tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Kita tidak perlu takut dengan masalah tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, salib yang harus kita pikul. Karena Anda dan saya dijamin pagi hari ini bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang dahsyat luar biasa. Saudara percaya akan hal itu? Amin. Kita percaya saudara, kemenangan dari Tuhan akan dinyatakan bagi hidup kita. Ada 3 poin yang penting kita pelajari dalam ayat ini saudara. Dikatakan saudara dalam ayat 7 bagian A, lihat itulah joli Salomo. Sulaiman mengekspos keberadaan kekasihnya. Dikatakan lihat itulah joli Salomo. Kalau saudara dan saya mau meraih kemenangan dalam hidup ini, ekspos Tuhan dalam kehidupan kita. Sulamit bukan hanya berbicara tentang dirinya, tapi orang-orang lain. Lihat itulah joli Salomo. Anda dan saya harus berani untuk berkata, lihat itu Tuhan. Dan saudara, tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Mangkali secara mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi secara mata rohani kita saudara, kita bisa melihat Tuhan. Tapi banyak orang percaya yang tidak bisa melihat Tuhan. Kalau dia tidak bisa melihat Tuhan, dia tidak akan pernah berkata, lihat itu Yesus. Lihat itu Kristus. Lihat itu Tuhan. Lihat itu sumber kemenangan dalam hidup kita. Dia tidak akan mungkin berkata demikian sebelum dia bisa melihat dengan jelas Tuhan Yesus dalam hidupnya. Injil Lukas pasal 24 saudara nanti baca. Selesai ibadah atau waktu yang saudara tentukan untuk saudara baca. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 saudara, kita lihat Injil Lukas pasal 24 ya. Injil Lukas pasal 24 dikala 2 orang murid ya. Injil Lukas 24
Dalam ayat 13, pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka dan lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nanti saudara akan melanjutkan baca ayat ini setelah kita ibadah. Saudara akan menemukan saudara bagaimana mereka baru mengerti setelah Tuhan menyingkapkan mata mereka, baru mereka melihat bahwa Yesus ada di samping mereka. Yerusalem itu sebuah kota ketinggian. Kalau dari Yerusalem ke Emmaus berarti saudara menurun. Jaraknya Alkitab katakan saudara kira-kira 7 mil atau sama dengan 10,5 kilometer. Bayangkan perjalanan yang cukup jauh itu saudara. Mereka tidak bisa melihat walaupun Yesus mendekati mereka dan ada di samping mereka. Sebab Alkitab katakan dalam ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Banyak orang Kristen yang terhalangi mata rohaninya sehingga tidak dapat melihat Tuhan dengan jelas. Kalau dia tidak dapat melihat Tuhan dengan jelas, maka tidak mungkin saudara dia ekspos Tuhan dalam hidupnya. Orang yang saudara melihat Tuhan dengan jelas enggak khawatir. Orang yang melihat Tuhan dengan jelas enggak ragu, enggak bimbang dengan kehidupan ini di hari-hari yang terakhir ini. Anak-anak kita mau sekolah, saudara belum bisa. Walaupun ada 102 daerah yang telah di-ACC oleh Presiden, Kepala Negara kita. Untuk mereka saudara bisa melakukan yang namanya new normal. Tapi begitu banyak daerah lain tidak bisa. Karena pandemik yang terjadi dan mereka masih berada di zona merah. Tidak ada yang bisa memprediksikan sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Tapi saya mau katakan saudara dan saya, Tuhan mau hari ini kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Pandang saja Yesus, lihat Yesus. Kalau kita sudah lihat Yesus dalam hidup kita, kita berani ekspos. Dalam Yosua pasal yang kelima, saudara, Anda akan temukan bagaimana Yosua waktu bertemu dengan penghulu panglima malaikat yaitu Mikael. Yosua waktu melihat ada orang yang menggunakan senjata lengkap, saudara tidak takut. Tapi Yosua mendatangi daripada penghulu malaikat Mikael itu. Dia katakan, kawan atau lawankah engkau? Dan penghulu malaikat Mikael menjelaskan siapa keberadaan dirinya. Yosua tidak takut saudara. Anda dan saya tidak perlu takut. Yosua artinya Allah kekuatan. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kita lihat Tuhan ada dalam hidup kita. Kita lihat Tuhan ada dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi anak-anak kita, dalam seluruh lingkup hidup kita. Maka kita tidak perlu takut. Sebab kita percaya saudara, Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Kalau masih ada saudara mata rohaninya tersamar, sehingga tidak bisa melihat Tuhan, berdoa pagi hari ini. Tuhan singkirkan penghalang di mata rohaniku, sehingga aku bisa melihat Engkau. Dan aku bisa mengekspos Engkau. Aku bisa menyaksikan Engkau. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan pertolonganmu Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua saudara, kita lihat kembali
dalam Kidung Agung pasal yang ketiga, dalam ayat yang ke-7 bagian B, dikelilingi oleh 60 paklawan dari antara paklawan-paklawan Israel. Yang kedua, saudara, supaya kemenangan dari Tuhan itu terjadi bagi kehidupan kita, Tuhan mau kita berdiri menjadi paklawan-paklawan dalam Tuhan. Saudara, paklawan yang dimaksudkan dalam ayat ini sebuah paklawan yang khusus. Karena Alkitab katakan dari antara paklawan-paklawan Israel. Artinya paklawan-paklawan pilihan. Jumlah mereka ditentukan, yaitu 60. Angka 60 ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran tabernakel, itu berbicara tentang jumlah tiang pagar yang mengelilingi daripada tabernakel itu. Di sebelah kanan ada 20, di sebelah kiri ada 20, di sebelah depan ada 10, di sebelah belakang ada 10, dan jumlahnya 60 tiang. Tiang-tiang ini dibuat, saudara, dari kayu sidim. Kayu yang sangat kuat. Tuhan mau hari ini kita berdiri menjadi pahlawan. Karena kita meraih kemenangan. Karena saudara, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kita. Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Saya sudah katakan pada hari Pentakosta, tanggal 31 Mei. Sesuai 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ayat ini lagi kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dalam hari ketuhanan Roh Kudus, saya sudah katakan, saudara, bahwa kehidupan kita adalah gereja. Waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita adalah gereja yang sesungguhnya, eksklesia. Kita dipanggil, saudara, eksodus, dari gelap menuju terang yang ajaib dalam Tuhan. Itulah sebabnya mari pagi hari ini Tuhan mau kita mau berdiri menjadi pahlawan-pahlawan yang terpilih. Pahlawan yang berani sama seperti dengan Yosua. Sakaria 4 ayat 8, Allah katakan kepada Zerubabel yang adalah bupati Yehuda, merupakan inisiator pembangunan Ka'bah Tuhan dan tembok Yerusalem. Bukan dengan kuat dan gagahmu, melainkan dengan roh. Dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa tampil menjadi pahlawan-pahlawannya Yesus. Tetapi dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Dengan perlengkapan senjata Allah dalam Efes pasal 6 katakan, lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita penghulu-penghulu darah, roh jahat, iblis, setan yang bisa kita kalahkan dengan perlengkapan senjata Allah. Jangan mundur, saudara. Mari kita mau tetap maju. Jadikan diri Anda dan saya pagi hari ini menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan yang selalu menyatakan kemenangan dan mengalami kemenangan Yesus dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir, saudara, kita lihat kembali dalam Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 8. Semuanya membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Saudara, bagian yang terakhir supaya saudara dan saya mengalami kemenangan dari Tuhan, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Dengan jelas ayat ini dikatakan semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam.
Saya teringat pada waktu Ka'bah Tuhan mau dibangun kembali setelah bangsa Israel 70 tahun ditawan di negeri Babel. Dan juga pagar tembok Yerusalem yang telah dirubuhkan oleh Panglima Titus dari Roma. Maka saudara, karena banyak mereka menghadapi tantangan intimidasi dan intervensi, di tangan kanan mereka itu adalah alat untuk membangun, sementara di tangan kiri mereka pedang. Mereka bekerja, tapi mereka juga siap untuk berperang jika ada lawan, ada musuh yang coba mengganggu mereka. Anda dan saya tidak boleh terlena, tidak boleh lalai, tidak boleh pasif dan vakum di area terakhir ini. Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga. Karena pada waktu kita berdoa artinya kita tetap membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang bisa menjamin hidup Anda dan saya di hari-hari yang terakhir adalah hanya berhubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Yeremia 33 ayat 3 belum berubah. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan engkau hal-hal yang tidak engkau pahami, hal-hal yang engkau tidak mengerti. Dan pada waktu kita berdoa, artinya kita tidak lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa dan saya mengingatkan jemaat dan saya juga keluarga atau siapa saja yang menonton ibadah online ini. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Justru di tengah kondisi pandemik ini kita lebih banyak stay home, kita lebih banyak di rumah. Tuhan mau kita lebih banyak berhubungan dengan Dia, supaya kita semakin mawas diri, kita semakin kuat, kita semakin bijak di dalam hidup ini saudara. Kita tidak menjadi lemah. Dan yang kedua adalah kita berjaga-jaga. Jaga pelayanan kita. Jaga saudara mesbah doa kita. Jaga ibadah kita. Jangan sampai ada jemaat lagi yang tidak mau ikut ibadah online. Walaupun saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya mau tetap berdoa. Biarlah jemaat dijamah untuk mau mengikuti ibadah online. Karena saudara, mari, kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu dunia sekarang ini. Tapi kita yakin saudara, sebelum hal itu terjadi, Dia akan memberitahukan kepada para nabi-nabi. Dan nabi-nabi itu adalah para hamba-hamba Tuhan dan jemaat melalui karunia-karunia Roh Kudus yang dinyatakan bagi hidup gereja. Itulah sebabnya setiap apa yang mau kita lakukan, Mazmur 105 ayat 4, bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Kenapa kita perlu bertanya kepada Tuhan? Sebab kita menyadari kita lemah, kita tidak ngerti, kita tidak paham dengan segala sesuatu. Tapi Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kita belajar dengan kehidupan Raja Daud. Setiap dia akan melakukan peperangan, dia tidak langsung saudara mengajak pasukannya dan kemudian berperang. Tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan suruh dia berperang, maka dia akan berperang dan benar dapat mengalami kemenangan. Demikian pula kehidupan kita pagi hari ini. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, supaya kemenangan Tuhan terjadi bagi hidup kita, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Jangan lagi kita bersantai. Perbaiki kehidupan rohani kita saudara. Hubungan kita dengan Tuhan kita semakin perbaiki. Mari jangan berikan celah bagi iblis untuk mengganggu kehidupan rohani saudara dan saya, mengganggu kehidupan kita. Sebab kita yakin dan percaya kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Dan kita yakin saudara, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ada satu orang ibu yang datang, saudara, minta untuk didoakan anaknya. Dan saya berdoa, dan puji Tuhan, waktu ditanya kondisinya, setelah besoknya selesai berdoa, anak itu mulai tidak panas. Dan saya yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Markus pasal 9, Injil Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mau berdoa dan berjaga-jaga, sehingga kemenangan dari Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau siapkan hati dan kehidupan kita pagi hari ini. Kita berdiri saudara, kita mau siapkan hati kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dan kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang yang fana, Engkau sudah membayar dosa kami Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Rana masih, Rana masih, ya Rana masih, Rana masih. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah, dan darah-Mu yang berkuasa itu telah mengalir di Bukit Kalvari demi kehidupan kami. Terima kasih hari ini buat firman-Mu. Biarlah kemenangan-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Tanamkan, materaikan firman-Mu pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan kami mengaplikasikannya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Dengan mata iman kami melihat roti dan air anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa, Kau berkati Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya yamar adalah besik dan dalam besi. Sehingga Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu menguduskan, menyucikan kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Urapi hamba hari ini Tuhan Yesus dalam melayani pekerjaan imamat. Dan setiap roti dan air anggur yang telah hamba doakan dan bagikan kepada jemaat-jemaat, Tuhan berkati semua, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu.
hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali angkat pujian ini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar Dosaku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang mahal. Amin. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diri kami, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti pada tangan kanan kita. Dengan mata iman kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan. Dan mari sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Dan sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Kita mau buka hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Bapa. Amin Tuhan.
yang di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Hubungkan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kekidian-Mu dan bangkitkan karena Roh Kudus dewasakan, murnikan. Penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau ada taktikos kegelapan, setan, roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa dalam Mesih. Ampuni dosa kami, urapi hamba. Kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yang sudah penuh Roh Kudus nyanyikan roh. When I live it is not my own, it is not my own, it is not, it is not, it is not my own, it is not my own, it is not my own, it is not, it is not. Ya marana lamana lamana, urana lamasi, ya marana lamo, urana lamana la, ya marana lamo, urana lamasi muruna, ya marana lamasi krona. Sembah Tuhan. Ya marana lamasi, buka hati saudara, sembah Tuhan. Ya marana, ya marana lamu, ya marana lamasi krona lamana, ya rana lamasi, simorona lamana. Jangan berdiam diri, sembah Tuhan. Rana lamana lama lama lama, urana lama si morona lama si, ya marana lama lama, ya marana lama si kana lama, ya marana lama si kana lama, urana lama si morona lama, si krona lama si marana, si morona lama si kana lama si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ya ranalama sikranalama si. Kami percaya Tuhan ada mujizat. Sebab Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menyatakan kemenangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Engkau kuduskan, sucikan kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Jika ada penghulu di udara, roh jahat, iblis setan, roh orang kuat, roh teritorial yang coba mendorong kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Tuhan keluar darah Tuhan berkuasa. Urana lama sik, lama sik, lama sik. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tahu hati dan kehidupan kami. Engkau tahu kerinduan kami yang selalu mau datang kepadamu Tuhan. Sebab kami melihat Engkau Tuhan ada dalam ibadah, ada dalam setiap lingkup kehidupan kami. Mampukan kami melihat Engkau dengan jelas Tuhan, sehingga kami selalu bersaksi bagi nama-Mu. Kami mengekspos Engkau dalam segala keberadaan hidup kami. Mampukan kami tetap mengiring melayani Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, dan mampukan kami Bapa untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau ada iblis setan, roh jahat yang coba mengganggu kehidupan kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Keluar darah Tuhan berkuasa. Uran dalam sik dan dalam sikam sih. Hamba berdoa hari ini Tuhan, bagi pekerjaan jemaat-Mu, bagi pekerjaan keluarga kami dimanapun berada. Tuhan Kau berkati. Berkati juga usaha-usaha mereka, bisnis mereka Tuhan. Berkati kebun anak-anak-Mu Tuhan. Berkati semua apa yang mereka kerjakan. Mendatangkan keberhasilan, mendatangkan hasil yang maksimal. Karena Engkau Tuhan hadir di dalamnya Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak kami dalam studi. Tetap beri kekuatan, kesehatan Tuhan. Berikan mereka tetap akal budi dan kepintaran. Walaupun mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami percaya Engkau menjamin Tuhan masa depan yang penuh harapan yang Engkau nyatakan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi keluarga kami dimanapun berada. Engkau menyertai, melindungi kehidupan mereka, sehingga mereka mampu beraktivitas, mereka mampu bekerja, dan lebih khusus mereka mampu mengiring dan melayani Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang jamah, sembuhkan hidup mereka. Sebab kami percaya Engkau tabib yang ajaib, dokter segala dokter yang mampu menyembuhkan kehidupan Tuhan saudara-saudara kami. Hamba juga berdoa Tuhan bagi kehidupan Kabupaten kami Luhut Timur. Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan dari semua yang telah terpapar itu Tuhan Yesus, mereka tidak mengalami Tuhan Yesus penyakit yang bisa membuat mereka Tuhan Yesus drop dan kemudian hal-hal yang negatif terjadi. Tapi mereka bisa sehat dan kuat. Kami percaya itu semua karena Tuhan. Itulah sebabnya mampukan para medis, mampukan Satgas COVID-19 Kabupaten Luhut Timur untuk Tuhan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang terbaik Tuhan Yesus dalam hal pandemi COVID-19 ini. Kami juga tetap berdoa untuk PT Vale, Tuhan berkati dalam menjalankan proyeknya bersama kontraktor yang adalah vendor PT Vale, sehingga biarlah mereka tetap bekerja. Semua karyawan-karyawati yang bekerja semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa Tuhan Yesus bagi Tuhan pekerjaan-Mu, GKMI yang ada di Surakarta. Tuhan bela pekerjaan-Mu. Kami percaya ini Tuhan proyek-Mu
Dan Engkau akan beracara campur tangan memberikan yang terbaik bagi pekerjaanmu. Nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, bangsa negara kami Engkau hadir. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, kepala desa, lurah, kepala dusun, RW dan RT Tuhan. Untuk sama-sama bergandengan tangan dengan Satgas COVID-19, dengan para medis, TNI dan Polri. Dalam Tuhan Yesus menanggulangi Tuhan pandemi COVID-19 di Indonesia. Biarlah Engkau beracara dan campur tangan Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Firman Roh Kudus, kami patahkan tolak segala virus corona, iblis setan, roh jahat yang coba mengganggu bangsa negara kami, yang coba mengganggu kesatuan negara ini. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah tulis berkuasa. Uran dalam mesik dan dalam mesih. Anak-anak-Mu yang bekerja di tempat pekerjaan mereka Engkau lindungi sertai, baik yang bekerja PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain, mereka semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari ini yang bermasalah telah diberi jalan keluar, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kami mohonkan kepadamu tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Dan kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. El Sada, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Sadai mulia, El Sadai, El Sadai, El Sadai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Sadai. Ya rana lama sik, rana lama si. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, melindungi dan memberkati hidup kami. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik pagi hari ini hingga rekal fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.